Apa yang ingin saya sampaikan, ini adalah bagaimana kita mengamalkan sesuatu bil ilmi, dengan ilmu. Jadi ini tadi kita sampaikan bil ilmi. Maka Bapak Ibu semuanya ketika datang ke sini ijazahnya kok orang umum. Ini ijazahnya nggak umum. Ya. Saya pengen datang dari ilmu pengetahuan. Setelah dari ilmu tadi, pengen memantapkannya dari apa? Dari kalau yang namanya riyadhah itu dari praktek. Kenapa? Karena yang akan merasakan buahnya orang yang praktek. Kalau sudah praktek merasakan buahnya, rata-rata dia akan istiqomah. Di Bina Insan Mulia bukan hanya Dr. Ferry, itu Ustadz yang di sini panitia, Ustadz Rohman, itu puasa dalail. Dulu calon DPRD, ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI, gagal masuk pesantren Tirakat. Ada juga tuh ketua media center namanya Ustadz Lili itu, tuh Ustadz Lili. Ustadz Lili juga sama, dulu politisi, ya, ikut nyaleg di partai PKB Majalengka, gagal masuk pesantren Tirakat. Jadi saya bingung, kapan yang Tirakatnya orang sukses? Yang sukses harusnya semakin sukses. Ayo dibantu. Tidak cukup hanya jarul darat, butuh jarul langit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada. In taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jadi kalau orang mendekat kepada Allah, satu jengkal Allah mendekat kepadanya satu hasta. Ayo mendekat. Maka saya minta niatnya harus lurus. Maka ada tuh di dalair. Niat disebutkan dalam kitabnya. Niat menjalankan tirakat dalal itu imtithalan li amrika tuh. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa niatnya? Imtithalan li amrika. Jangan ngomongin fadilah dulu. Fadilah itu namanya given, sesuai yang nempel itu. Gak usah diniatin fadilah, niatnya imtithalan li amrika. Wa tasdiqan li nabiyyika, dan membenarkan nabimu. Siapa kanjeng nabinya? Muhammad. Dengan kita bersalat itu membenarkan ini adalah nabi. Bahkan wa mahabbatan fi, menumbuhkan rasa cinta kita kepada kanjeng nabi. Dari hadis-hadis yang disampaikan, dengan cinta kita kepada nabi, maka kita akan mendapatkan syafaatnya. Jadi tujuannya harus jelas. Bahkan harus diniati betul, taqarruban, untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya agar kita dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kita mendekat kepada Allah, berusaha agar kita dikasihi. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kata Allah. Orang-orang yang dikasih Allah itu kalau dia meminta, maka Allah akan memberikan, akan mengabulkan, akan mengijabah permintaannya. Bahkan tidak perlu ngomong. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada fisir dalam hati kita. Udah ngertilah kebutuhannya. Maka doa itu yang paling pendek itu doa saya biasanya. Fisir udah tahu, Allah tuh tahu. Jadi tujuannya itu, bagaimana kita mencintai Allah. Bagaimana kita mendekat
sedekat-dekatnya dengan Allah dengan amalan tirakat. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan berjalan, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Jadi syarat kita pengen dekat kepada Allah, ya kita harus mendekat. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan niat yang tulus. Banyak orang yang melakukan kebaikan tapi niatnya salah. Jadi luruskan niat. Bagaimana kita mendekat kepada Allah. Udah niati dekat. Kenapa? Kalau kita sudah dekat akan dikasihi Allah. Orang dikasih itu jika dia meminta, maka Allah akan berikan, akan kabulkan. Bahkan dalam hadis arba'in yang dibaca Bapak Ibu semuanya, pengajian udah berkali-kali tentang para kekasih Allah. Ketika dia mendengar, maka menggunakan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai pada titik tertentu, orang-orang pengamal tarekat itu kasyaf, dibukakan. Mana yang baik, mana yang buruk tuh diberi tanda. Orang tertentu langsung zahir tahu. Pada level tertentu masih kasih isyarat. Pada level tertentu dituntun saja. Maka saya berharap semuanya, ayo kita mendekat kepada Allah. Dekat dengan apa? Dengan melakukan tirakat dan khairat. Ada yang bertanya kepada saya ketika daftar, ini harus puasa atau gimana kan gitu? Boleh nggak kalau nggak puasa? Betul nggak? Yang nanya gini banyak. Sampai pagi ini masih ada di hati kan? Ini puasa nggak ya? Kalau puasa rasanya berat kan gitu kan? Ampun dah kalau puasa. Sejujurnya yang saya amalkan yang berpuasa minimal 3 tahun lulus ya. Tapi saya juga mikir kalau suruh puasa semua nih berat. Kan orang ada level-levelnya. Ya level 1 kan beda, betul nggak ya? Latihan dulu dah, baca dulu yang beres ya. Istiqomahin baca, nggak apa-apa karena ada yang menjadi saya baca tiap hari. Bagaimana bacanya? Ada 2 cara. Bacanya yang pertama ya, dengan membaca 1 kali dudukan dalail tuh. 1 kali dudukan berarti untuk 1 minggu. Berat duduk 2,5 jam itu. Berat nggak kira-kira? Abot. Bapak Ibu sekarang enak duduk, tinggal begini nanti bentar lagi dapat snack, pulang dapat makan, betul nggak? Ngerasa nggak perjuangan yang lain? Perjuangan yang lain tadi subuh, anak-anak pengamal dalail di sini udah mulai jam 5 tuh baca dulu. Ini mau ijazahan baca dulu sampai selesai 40 orang. Nanti kamu baca sebelum pulang, ya baca akhirnya doang. Saya kasih doanya biar apa? Barokahnya nyampe kepada semuanya. Tuh di belakang udah siap lagi tuh. Nanti naik ke depan untuk menghatamkan biar doanya buat ibu bapak semuanya. Barangkali apes banget ada yang pulang dari sini kagak ngamalin. Dibantu dah doa, mudah-mudahan dengan doa ini terbuka hatinya. Kenapa? Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Awalnya datang ke sini, udahlah saya nih yang penting ikut aja gimana nanti. Wallahu alam bisawab kan gitu ya. Tapi setelah lihat videonya semakin yakin, pancet ini solusi buat saya menyelesaikan urusan dunia dan akhirat saya. Berarti itu hidayah nempel, nyampe itu. Yang ngasih hidayah video apa bukan? Bukan. Siapa yang ngasih hidayah? Yang ngasih hidayah? Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kanjeng Nabi Muhammad itu tertekan, sedih, menitikkan air mata. Kenapa? Karena ada pamannya, orang yang dia cintai tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad bisa mengislamkan orang banyak yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang paling dia cintai, orang yang banyak membantu dia, tidak bisa dia islamkan. Maka dia sedih mengadu kepada Allah. Dijawab sama Allah,
innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi manusia itu sekelas Nabi saja nggak bisa ngasih hidayah. Maka Nabi itu namanya at-tabligh, penyampai, hanya menyampaikan saja kebenaran. Kenapa? Karena pemilik yang sesungguhnya dari hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang bisa memberikan. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah lah sesungguhnya yang menunjukkan kepada orang-orang yang dia kehendaki, sekehendak Allah saja. Ada orang yang hidupnya urak-urakan, ahli maksiat, tapi Allah berkehendak dia husnul khatimah. Setelah umurnya 50 tahun dikasih hidayah sama Allah. Dulunya melacur, dulunya mabok, dulu segala rupa, dilalahnya Allah kasih hidayah. Dia taubat dengan taubatan nasuha. Maka hidupnya husnul khatimah. Ada yang sebaliknya, apa sih yang sebaliknya? Ibadah, lama-lama malah jadi ujub, ngerasa paling ahli ibadah, ngerasa paling soleh, ngerasa paling benar. Akhirnya al-khuruj, ya, keluar itu. Kenapa? Keluar dari rel. Kenapa? Karena ujub itu sifat syaitan. Ngerasa paling soleh, ngerasa paling syaitan, kita nggak tahu. Maka berprasangka buruklah bersangka baiklah kepada siapapun. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Itu juga menjadi cara kita berdakwah. Para wali ngasih contoh ke kita. Dakwah itu nggak usah memaksa. Kalau kita semua berdakwah memaksa, maka yang ada sakit hati. Kenapa? Ceramah nih. Fadilah sholat tahajud. Luar biasa 2 jam. Hadis keluar semuanya. Makalah para ulama keluar semuanya. Fadilahnya lengkap. Setelah selesai di WA semuanya. Ibu malam ini tahajud enggak? Enggak ustazah, belum. Mudah-mudahan nanti. Sakit hati kita kan? Capek-capek doang nih. Jangan begitu. Hidayah itu milik Allah. Kita tuh penyampai saja. Nggak usah ngambek-ngambekan. Maka nggak usah marah-marah dakwah itu. Sampaikan saja kepada siapapun. Tidak harus melihat seperti apa orangnya. Mau sampai, mau tidak. Tujuan kita ini adalah penyampai. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan saja walaupun 1 ayat. Tanggung jawab kita.